Posapa Lovers, katanya nih di Jakarta Timur ada gang yang saking ademnya bisa bikin tensi darah langsung turun. Kira-kira ada apa sih di RT yang lagi viral itu karena sangat inovatif? Yuk deh temenin Empok Sapa jalan-jalan. Ayo, ayo, ayo. Posapa Lovers, di tengah padatnya Jakarta Timur, ternyata masih ada gang kecil yang sukses bikin suasana jadi adem dan nyaman. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena warganya kompak mengubah lingkungan jadi ruang hijau yang lebih hidup. Mulai dari kebun kecil di sudut gang, pengolahan kompos dapur, sampai kolam lele komunal. Semuanya dirawat bersama demi menciptakan ketahanan pangan mandiri di tengah kota. Gang sederhana ini bukan cuma enak dipandang, tapi juga jadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil warga sekitar. Gang kecil ini bukan cuma bersih, tapi juga penuh kreativitas. Barang bekas yang biasanya dibuang, diubah jadi pot tanaman yang cantik dan bermanfaat. Sudut-sudut sempit disulap jadi kebun mini, sementara kolam lele komunal jadi simbol kebersamaan warga. Suasana yang dulunya biasa saja, kini berubah jadi lingkungan yang hidup, hijau, dan bikin siapapun betah berlama-lama. Jadi bermula dari tempat kita yang gersang, kemudian warga belum milah sampah. Gitu. Padahal Pak RT-nya nanam pohon udah dari 20 tahun yang lalu, milah sampah dari 11 tahun yang lalu. Kemudian saya berpikir juga bagaimana warga kami bisa kenyang gitu. Makanya pelan-pelan saya membuat program kerja yang 80% orientasinya adalah lingkungan hidup. Hanya 20% terkait dengan digitalisasi RT, kemudian transparansi komunikasi, transparansi digital. Dan itu yang kemudian membuat kami dengan izin Allah diundang ke Tiongkok 2 kali. Karena digitalisasi ini. Jadi kami tidak hebat, tetapi kami sudah berbuat gitu. Nah, dari jalan yang gersang, gang yang gersang itu kemudian kami bergerak dengan mendatangkan wali kota Jakarta Timur. Tujuannya apa? Supaya berita naik. Jadi ilmu komunikasi dipakai di sini. Kemudian dengan Pak Wali Kota datang, beneran CSR itu berdatangan. 2 minggu kemudian tong komposter biru itu dari ada swasta telepon. Sejak saat itu kami niat kepada warga kita ingin membantu memudahkan warga di Bantar Gebang tidak dapat baunya dari tempat kita. Makanan enaknya di kita, baunya di mereka. Saya ingin 2,5 tahun yang lalu tong biru ini dipakai untuk membuang sampah organik. Yang bikin bau itu kan organik ini. Saya sudah berpikir ini harus dipilah dari awal. Ya memang tantangan terbesar adalah merubah mindset. Artinya sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, kita kan ingat triple bottom line. People, profit, planet. People itu leher ke atas, budaya harus berubah. Budaya dari yang baik harus lebih baik. Profit, leher ke bawah, perut harus kenyang. Kemudian planet, lingkungan harus dijaga. Saya sampaikan ke warga, karena kami sudah melakukan, jadi saya nyampaikannya enak. Misalnya, warga, kita harus nanam pohon. Kenapa? Karena ini gersang banget, kita butuh adem-adem nih, biar oksigennya banyak, karbon dioksidnya ketarik. Gimana caranya? Kita datangkan pohon. Yang terpenting adalah warga kala itu, saya minta mereka sebagai subjek pembangunan, jangan objek. Jadi saya minta warga, saya mau bikin A, menurut warga gimana? Wah suaranya macam-macam kan? Saya gali tuh. Tetapi kan kita konduktor. Mau siapa jago keyboard, siapa jago bass, siapa jago drum. Begitu mau siapa terlalu kenceng kan saya bilang, mau turunin dikit kan gitu. Kita kan konduktor aja gitu. Jadi enak aja. Gali dari mereka, keputusan ada di kita.
Ya alhamdulillah dengan 2,5 tahun berjalan, orang banyak datang, akademisi, pemerintah daerah, makanya yang menarik adalah dampak yang terasa UMKM bergerak. Dengan orang datang kan mereka pada jualan. Jadi siapapun ayo mangga kita diskusi. Saya nggak merasa hebat tetapi kami sudah berbuat. Indonesia harus hebat bukan dari gedung tinggi tapi dari lingkungan yang dijaga. Kalau kami menjadi percontohan dunia berarti Indonesia masih punya harapan. Kalau Indonesia masih punya harapan berarti Indonesia hanya butuh keteladanan. Jadilah orang yang harus diteladani. Posapa Lovers, berawal dari ide sederhana, kini gang di Malaka Jaya berubah jadi lingkungan yang hijau, rapi, dan penuh kehangatan. Bukan cuma soal mempercantik wilayah, tapi juga membangun rasa peduli antar warga. Dari gang kecil inilah muncul pesan penting bahwa perubahan besar untuk lingkungan kota selalu dimulai dari langkah kecil di tingkat tetangga. Itu ada ibu lagi ngapain ya? Kayaknya warga sini deh. Aku mau tanya-tanya deh. Halo Ibu. Ya, halo juga. Bu, lagi ngapain di sini, Bu? Lagi membuat kompos nih. Oh, kompos. Kompos. Kompos itu emangnya buat apa sih, Bu? Buat pupuk nanti semua tanaman Wah, gitu. pantesan di sini subur-subur juga ya, Bu ya. Di tangan warga kreatif, barang sisa rumah tangga ternyata masih punya manfaat baru. Sampah organik diolah jadi kompos, tanaman tumbuh subur di depan rumah, hingga sudut gang dipenuhi warna-warni hasil karya warga sendiri. Hai para warga, lingkungan ini amanah dari anak cucu kita. Nyok, bareng-bareng kita jaga kelestariannya. Hal-hal sederhana seperti ini pelan-pelan membuat lingkungan jadi lebih hangat dan penuh kehidupan. Wih, itu ibu-ibu ada lagi ngambil mangga nih, ikutan ah. Bu, aku bantuin Bu, nih Bu, ngambil mangga, boleh Bu? Ayo. Bukan cuma hijau dan asri, gang ini juga jadi sumber usaha warga. Lele hasil budidaya bersama diolah jadi produk frozen siap masak. Sementara snack rumahan buatan warga ikut dipasarkan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari gang kecil inilah warga membuktikan kalau kebersamaan juga bisa menghasilkan peluang ekonomi. Posapa Lovers, kadang yang bikin nyaman itu bukan tempat yang mewah, melainkan lingkungan yang dirawat dengan rasa peduli. Dan gang kecil di Malaka Jaya ini jadi bukti bahwa suasana adem bisa lahir dari kebersamaan warga yang terus dijaga bersama-sama.